Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang organ gerak pada manusia. Untuk dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita dilengkapi dengan sistem organ gerak yang terdiri atas kerangka, otot, sendi, dan sistem saraf. Lalu bagaimana kerangka, otot, sendi dapat bergerak dalam tubuh kita? Mari kita simak penjelasan berikut. Baik, yang pertama kerangka. Kerangka adalah alat gerak pasif. Kerangka manusia tersusun dari 206 tulang antara tulang yang satu dan tulang yang lain, dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sendi. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Yang berikut yaitu kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot pergerakan tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya, kerangka kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung. Yang kedua yaitu otot. Otot adalah alat gerak aktif. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerak tertentu. Otot dapat meregangkan dan menegangkan sesuatu kebutuhan. Tulang-tulang di tubuh bisa bergerak dikarenakan otot. Otot memiliki 3 sifat, yaitu pertama, kontraktibilitas, bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, bisa memanjang ketika relaksasi. 3, elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama otot polos. Bentuknya ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperhatikan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengepis secara otomatis tanpa kita perhatikan. Kedua yaitu otot lurik, yaitu bentuknya seraput seperti seraput kabel, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Yang ketiga yaitu otot jantung. Bentuknya seraput dan membentuk anyaman antara seraput yang satu dengan seraput yang lain. Hanya dapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperhatikan. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Berikut itu sendi berdasarkan jenis gerak. Berdasarkan jenis geraknya, sendi dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sinartosis atau sendi mati atau dikenal juga dengan sendi fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan 2 tulang atau lebih yang menimbulkan pergerakan. Contohnya sendi antar tulang tenggorokan yang disebut sutura dan sendi penghubung gigi tenggorokan yang disebut gumposis. Fiartrosis atau sendi kaku yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Contohnya sendi pada ruas tulang belakang dan simfisis pubis pada pinggul. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak atau dikenal dengan sendi sinovial, yang sendinya memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya sendi pada bahu. Baik, yang berikut yaitu sendi berdasarkan arah gerak. Sendi berdasarkan arah gerak memiliki 6 macam. Yang pertama yaitu sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya yang terdapat di antara tulang leher dan tenggorokan, seperti saat kalian memutar kepala. Yang kedua yaitu sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Yang ketiga yaitu sendi plana, yaitu sendi yang dapat diberikan gerakan 2 arah. Contohnya sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Sendi ensel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau diketuk. Contohnya sendi pada lutut dan siku-siku.
Yang kelima yaitu sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contohnya sendi pada tulang rahang kalian. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPA tentang organ gerak pada manusia. Jaga selalu kesehatan kalian dengan pola hidup sehat.